Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara di dalam channel Saumas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan soleha, dan juga amal serta spiritual yang saya jalani secara pribadi. Apa kabar para sedulur? Mugi-mugi para sedulur selalu diberikan kesehatan, waluya jati, kelawan rahmat lan hidayah, saking kersanipun Gusti Allah subhanallahu wa ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Izinkan di kesempatan malam hari ini kami ingin memberikan suatu amalan untuk ngebedol. Ngebedol itu menarik teluh atau susuk yang sudah tertanam di dalam tubuh kita. Bagi para sedulur yang baru menemukan channel Saumas 81, selamat datang dan selamat bergabung. Dan bagi yang sudah mensubscribe, like, serta menjalin komunikasi di dalam komentar, saya secara pribadi mengucapkan matur nuwun sanget. Mugi-mugi rezeki para sedulur yang jauh didekatkan, yang di atas diturunkan, yang di bawah dinaikkan, dideraskan bagaikan air jam-jam yang terus mengalir tiada henti. Amin, amin ya robbal alamin. Suasana sedang hujan para sedulur. Di Saumas 81 sedang hujan, adem, dan mudah-mudahan penuh berkah Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa para sedulur, kita bertawasul dulu untuk para leluhur kita semua. Soleh khusus. Su'ulillahilahumul al-fatihah. Amin, amin ya robbal alamin. Teluh atau santet ataupun susuk para sedulur adalah salah satu praktik mistis yang telah lama menjadi bagian dari budaya dan kepercayaan masyarakat di beberapa daerah di Nusantara Indonesia ini. Perbedaannya adalah kalau teluh atau santet biasanya dikirim melalui orang-orang yang tidak suka dengan diri kita, dan biasanya bisa melalui jarak yang sangat jauh. Kalau susuk sendiri itu adalah dengan kesadaran dari diri kita pribadi untuk menanamkan sesuatu di dalam tubuh kita, dan biasanya itu banyaknya di area wajah. Susuk yang biasanya berbentuk jarum atau intan berlian yang kecil yang dimasukkan di dalam tubuh seseorang yang ahli di bidangnya dengan tujuan tertentu yang biasanya untuk mempercantik diri, meningkatkan daya tarik, dan juga untuk memperoleh sesuatu kekuatan gaib. Kembali lagi para sedulur, bahwa masalah akidah ini sangat penting menjadi landasan baik orang yang memakai susuk itu sendiri atau orang yang menanamkan susuk tersebut kepada seseorang. Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, segala sesuatu tergantung niatnya, dan apa yang didapatkan ialah apa yang telah diniatkan. Ada suatu pertanyaan para sedulur, Kang, aku sudah terlanjur memasang susuk, dan konon katanya yang bisa melepaskan susuk itu adalah orang yang menanam, dan kebetulan orang yang menanamnya sudah meninggal. Karena ada pertanyaan seperti itu yang bertanya kepada diri saya. Jadi jika memang sudah tertanam di dalam diri sedulur, alangkah lebih bijak kita bertobat
para sedulur. Karena tanpa disadari kita telah bersekutu dengan sesuatu hal yang meningkatkan daya inner beauty kita. Sedangkan Allah sudah memberikan segala sesuatu itu kelebihan terhadap diri kita. Kitanya sendiri yang belum paham tentang kelebihan yang terdapat di dalam diri kita. Makanya memakai sesuatu hal yang seperti itu. Ada caranya. Tidak mesti harus orang tersebut yang melepaskan. Misalkan saya yang menanam dan saya harus melepaskan, tidak juga. Ada caranya. Mangga silakan kita saksikan cara untuk melepaskan susuk atau teluh yang tertanam di dalam diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan mengenai apakah santet, teluh, dan susuk bisa hilang dengan sendirinya. Secara tradisional, diyakini bahwa susuk harus dikeluarkan melalui proses khusus yang dilakukan oleh ahli spiritual yang memasukkannya. Pada masa kolonial, praktik susuk tetap bertahan meskipun pengaruh agama dan modernisasi mulai merambah masyarakat Nusantara. Ada amalan bagi para sedulur yang ingin melepas teluh, susuk, dan sejenisnya. Caranya adalah sebelum melakukan wirid, sholat sunnah taubat 2 rakaat, lalu sholat sunnah hajat 2 rakaat, dan melakukan sholat sunnah 2 rakaat terlebih dahulu dengan niatnya sebagai berikut: usolli sunatan litolabis sahati rokataini lillahi ta'ala. Kemudian setelah salam, bertawasulah sesuai dengan tawasul yang sering sedulur lakukan. Kemudian membaca surat Al-Fatihah 111 kali. Lalu membaca surat Al-Ikhlas 111 kali. Kemudian membaca surat Al-Falaq 111 kali. Dilanjut membaca surat An-Nas 111 kali. Dan dilanjut membaca ayat kursi 111 kali. Kemudian setelah selesai membaca bismillah 3 kali sambil menahan napas. Lalu membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 1 kali sambil menahan napas. Lalu membaca Allahu Akbar 3 kali juga sama menahan nafas. Kemudian ditutup dengan membaca doa Allahumma antas salam wa alaika ya'udu bis salam wa adhilna jannata darussalam tabarokta robbana wa ta'alaika ya zal jalalil wal ikram 21 kali. Tetapi sebelumnya, ambillah 1 botol air minum atau mineral, kemudian masukkan 7 kuntum bunga melati yang belum mekar dan oleskan di botol air minum itu dengan minyak jafaron. Letakkan botol air tersebut di depan sedulur pada saat ingin melakukan sholat dan wirid tadi. Jangan lupa dibuka tutup botolnya. Setelah selesai wirid, tiuplah 3 kali. Kemudian letakkan telapak tangan sedulur di mulut botol sambil tarik nafas dalam-dalam. Tahan sekuatnya. Bayangkan sedulur menyalurkan suatu energi, dan setelah selesai, minumkanlah pada orang yang sakit atau membutuhkannya. Insya Allah mujarab. Alhamdulillah para sedulur, sudah kita saksikan ya tadi tata caranya. Saya coba ulang ya para sedulur.
Jadi misalkan ini adalah sebuah botol mineral. Ketika para sedulur sudah berzikir, tiuplah 3 kali ke dalam media air tersebut. Setelah ditiupkan, jangan lupa oleskan minyak jafaran. Minyak jafarannya jangan di airnya, tapi di luarnya, di luar botol tersebut, dioleskan saja. Setelah itu para sedulur tutup, dan para sedulur rasakan bahwa sedulur sedang memberikan suatu energi di dalam media air ini. Tarik nafas dan para sedulur konsentrasi seperti memasukkan sesuatu energi di dalam air tersebut. Setelah selesai, mangga silakan para sedulur bisa diminum, baik untuk diri sendiri ataupun kepada orang yang membutuhkan. Paham ya? Jadi jika belum paham, mangga silakan di komentar. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Dan ini sudah saya pernah praktekkan di seseorang yang datang kepada saya. Insya Allah menjawab para sedulur. Itu saja. Jika ada kekurangan, salah, munalan muni kalimat saya, kata-kata saya minta maaf ya para sedulur. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.